Aku tidak bisa mengharapkan kemenanganmu, saudaraku. Aku adalah lawanmu sekarang. Dengan memberikan kami pasukan Narayani yang tangguh, kau telah tunjukkan kami kemenangan, Basudewa. Tapi kalau kau tidak mengharapkan kemenangan kami, tidak akan menyalahkanmu. Kalau kau sudah memiliki Bisma di pihakmu, sebenarnya kau tidak butuh pasukan Narayani, Raja Gandhara. Tapi setelah Bisma yang agung terbunuh, siapakah yang akan memimpin pasukan Narayani nanti sebagai panglimanya? Hasil dari peperangan tidak bisa ditentukan sama seperti permainan dadu. Bahkan Bisma yang agung pun bisa mati. Dalam perang ini, para Pandawa akan muncul sebagai pemenang dengan cara apapun yang ada. Bisma yang agung, Guru Drona, dan Raja Angga Karna, mereka juga akan terbunuh seperti takdir. Pasukan Narayani dari Dwaraka tidak seperti pasukan lain di dunia ini. Setiap prajurit dari pasukan Aksauhini ini, cara bertempur mereka seperti Sang Maharati. Dia bisa menggunakan semua senjata yang dikenal di dunia ini. Kesaktian dan kekuatan dari Cakra Sudarsana dan Bajra Indra hanya akan bisa ditandingi oleh Sang Mahadewa saja. Kebenaran dan kebohongan, keadilan dan ketidakadilan, yang lemah dan yang kuat, semua pasti akan hancur. Narayani Sena, pasukan tempur Dwaraka yang terhebat dan terkuat pada saat itu, justru hancur secara mengerikan. Sekarang, keputusannya ada pada kalian. Di satu tanganku, ada pasukan tangguh, yaitu pasukan Narayani Aksauhini. Sedang di tangan lainnya, ada aku, sendirian, tanpa senjata. Pasukan yang dibentuk oleh Basudewa Krishna ini terkenal dan sangat ditakuti. Banyak kerajaan-kerajaan besar yang telah mereka taklukkan, seperti Kerajaan Angga, Kerajaan Kalingga, Magadha, Kasi, Kosala, Matsya, Gargya, Karusa, dan Kerajaan Pundra. Semua kerajaan ini mereka taklukkan dalam pertempuran. Meski Basudewa Krishna menyerahkan pasukan Narayani Sena untuk berperang di bawah Panji Kurawa, namun sangat sedikit yang mengetahui bahwa sebenarnya Basudewa Krishna tidak menyerahkan semua pasukan Narayani Senanya. Dari manakah asal kekuatan pasukan Narayani Sena? Siapa sajakah prajurit yang bergabung dalam pasukan Narayani Sena ini, sehingga pasukan ini menjadi begitu besar? Lalu, bagaimana hancurnya pasukan ini yang diceritakan sangat menyedihkan? Basudewa Krishna menyatukan seluruh suku dari klan Yadawa untuk membangun pasukan tempur terkuat untuk melindungi kerajaan Dwaraka. Semua masyarakat dinasti Yadawa seperti yang bermarga Wrisni, Andaka, Satwata, dan klan Sini digabungkan menjadi satu pasukan tempur hingga mencapai 11 Aksauni yang bernama pasukan Narayani Sena yang dipimpin oleh jenderal tertinggi bernama Balarama. Namun Balarama tidak sendiri. Masih ada Satyaki dan Kritawarma yang menjadi tokoh penting kuatnya pasukan Narayani Sena. Narayani Sena menjadi pasukan tempur yang paling disegani di tanah Bharatawarsha pada saat itu, dengan dipimpin oleh 7 Atirati seperti Basudewa Krishna sendiri, Sri Balarama, Ahuka yang memiliki 100 putra, Charudesna dengan saudaranya Cakradewa, Satyaki,
Samba putra Basudewa yang setara dengan Basudewa Krishna dalam pertempuran. Narayani Sena juga memiliki 7 Maharati terkemuka. Mereka adalah Kritawarman, Anadristi, Samika, Samitanjaya, Tangka, dan Sangku. Namun, yang paling terkenal dari pimpinan Narayani Sena tersebut adalah Satyaki, Kritawarma, dan Balarama, karena mereka terlibat langsung dalam pertempuran di Kurusetra. Mari kita cari tahu sepak terjang ketiga pimpinan Narayani Sena ini secara singkat. Pahlawan pertama, Panglima Kritawarma. Dia adalah putra Hridika, terlahir sebagai Yadawa dari marga Andaka. Dalam Wisnu Purana dijelaskan bahwa Kritawarma mengalami dilema yang sulit. Di satu sisi, dia sangat menghormati Basudewa Krishna, sedangkan di sisi lain, pasukannya lah yang diserahkan Basudewa Krishna kepada Duryodhana. Bagaimana Kritawarma harus memimpin pasukannya sebanyak 1 Aksauni bertempur di bawah panji Duryodhana, yang artinya dia harus melawan orang yang sangat dihormatinya, yaitu Basudewa Krishna. Demi baktinya pada Basudewa, Kritawarma tidak akan pernah menolak perintah dari Basudewa Krishna. Demi bakti dan rasa hormatnya pula, Kritawarma menghapus keraguannya dan harus berjuang di pihak Kurawa. Pahlawan kedua, pimpinan Narayani Sena adalah Satyaki, putra Sayaka yang dilahirkan sebagai Yadawa dalam marga Wrisni. Dia mencintai Basudewa Krishna dengan sepenuh hatinya dan tidak dapat membayangkan jika harus mengangkat senjata melawan Krishna. Terlebih lagi, dia tidak bisa mentolerir mengangkat senjata untuk adharma melawan gurunya, yaitu Pangeran Arjuna. Meski dikenal sedikit bersifat temperamen, namun hati Satyaki sangatlah mulia. Dia tidak mentaati perintah Krishna bertempur di bawah panji Duryodhana. Demi Basudewa Krishna yang dicintainya dan bersama anak buahnya, Satyaki memutuskan berperang di pihak Pandawa. Pahlawan terakhir adalah Balarama. Dialah pemimpin Narayani Sena dengan pasukan terbanyak. Namun, Balarama telah menolak ikut campur dalam pertempuran di Kurusetra. Duryodhana dan Bima adalah murid-murid terhebat Balarama. Bagaimana dia bisa melihat murid terkasihnya bertempur dan akan saling membunuh satu sama lain? Balarama juga telah berkali-kali memperjuangkan perdamaian, namun selalu mengalami kegagalan, hingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Dwaraka saat perang Mahabharata terjadi, sehingga pasukan di bawah komandonya tidak terlibat dalam pertempuran di Kurusetra karena Balarama tidak pernah memberikan izin pasukannya untuk bertempur. Setelah perang berakhir, Satyaki berhasil selamat dari perang yang mengerikan di Kurusetra dengan sedikit pasukannya yang gugur. Berbeda dengan Kritawarma yang berada di pihak Kurawa, banyak pasukannya yang gugur pada saat itu dan hanya sedikit yang berhasil selamat dari perang Bharatayuda. Beruntung, Kritawarma bisa kembali hidup-hidup bersama kesatria lain yang berhasil selamat dari pihak Kurawa, seperti Kripacarya, Aswatthama, Yuyutsu, dan Wrisaketu. Dan Balarama tentu saja sehat walafiat setelah kembali dari perjalanannya. Begitu juga dengan pasukan Narayani Sena yang dipimpinnya. Jadi, dari 11 Aksauni pasukan Narayani Sena, hanya 2 Aksauni yang ikut bertempur.
di bawah pimpinan Satyaki dan Kritawarma. Itu artinya 9 Aksauni tidak terlibat. Jadi sebenarnya Dwaraka hanya kehilangan 10% pasukannya dan 90% selamat. 3 keputusan yang sangat berbeda, namun yang menakjubkan hasilnya sama untuk Satyaki, Kritawarma dan Baladewa. Mengapa bisa demikian? Bertahun-tahun setelah Yudhistira dinobatkan sebagai raja, Yadawa menjadi sangat berkuasa. Meskipun kekaisarannya damai dan makmur, mantan anggota Narayani Sena menjadi sangat arogan dan hedonistik. Beberapa pertanda buruk telah terjadi, seperti hilangnya cakra sudarsana milik Basudewa Krishna, hilangnya keong Pancajana, serta senjata bajak Balarama. Perbuatan dosa telah menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat Yadawa, namun tak seorang pun merasakan malu pada saat itu. Ketika semua ini terjadi, Krishna menjadi sangat prihatin dan meminta semua orang untuk pergi berziarah ke perairan suci Laut Prabasa. Meskipun para Yadawa patuh, mereka mencapai Prabasa. Namun, di sana mereka justru bersenang-senang, menari, dan minum banyak alkohol. Kemudian, pertengkaran pun dimulai yang berubah menjadi perkelahian. Mereka mengaku sebagai orang yang terhebat saat perang Mahabharata. Dalam pertengkaran berikutnya, Kritawarma dibunuh oleh Satyaki dalam sebuah perkelahian dan Satyaki dibunuh oleh orang-orang Kritawarma untuk membalas dendam. Dengan sekejap, perkelahian berubah menjadi pertempuran antar klan Yadawa. Semua masyarakat Yadawa, kecuali Basudewa Krishna, Baladewa, Wabru, dan Daruka, mati pada saat itu juga. Narayani Sena yang tak tertandingi dalam perang dan ditugaskan untuk menegakkan dharma, kini menjadi mayat yang hanya menjadi makanan bagi binatang buas. Sekarang, tampaknya para anggota Narayani Sena yang tewas dalam perang karena mematuhi perintah Basudewa Krishna lebih beruntung. Mereka berperang di pihak Adharma atas perintah tuannya, yaitu Basudewa Krishna. Mereka memang memperjuangkan dharma meski secara tidak langsung. Seandainya Narayani Sena tidak berperang demi Duryudana, dia tidak akan mempunyai keberanian dan kesempatan mematuhi perintah Basudewa Krishna yang agung untuk berperang. Di sisi lain, mereka yang dianggap sebagai anggota Narayani Sena yang beruntung berubah menjadi tidak bermoral dan adarmik, meskipun mereka telah dibentuk untuk memperjuangkan dharma. Mereka menemui akhir yang mengerikan, akhir yang tidak diinginkan siapapun.